Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS ataupun Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Ya, sorry ini quality gambarnya kurang oke ya. Oke, ini aku mau mau update soal kita tahu beberapa hari ini kita di apa ya dikagetkan ya dengan apa yang direncanakan oleh Selangor yang mana itu sangat-sangat baik ya karena ada rencana untuk pembangunan ataupun renovasi dari Stadium Shah Alam yang nantinya kemungkinan kalau ini terlaksana akan menjadi stadium paling modern yang ada di Malaysia. Mungkin boleh jadi boleh bersaing dengan stadium-stadium terbaik di Asia, yaitu kaitannya dengan Stadium Shah Alam. Nah, kita tahu Tunku Mahkota Johor sebelum ini juga memberikan komentar dan komentar Tunku Mahkota Johor ini kaitannya dengan kos ataupun biaya ya untuk Stadium Shah Alam ini ya. Karena menurut TMJ ini tak masuk akal gitu. Nah, di postingan ataupun di Instastory terbaru TMJ memberikan pandangannya terkait hal tersebut dan nampaknya di sini bukan karena TMJ cemburu ya dengan apa yang direncanakan oleh Selangor, tetapi memang menggunakan perbandingan yang lebih masuk akal gitu. Dan kalau untuk penyokong ataupun bagi saya pribadi ya secara subjektif tentu dengan apa yang direncanakan Selangor ini sangat baik lah untuk memacu klub-klub yang lain juga ya untuk boleh meningkatkan quality stadium ataupun kompleks sekitarnya. Nah, itu yang sudah dipertontonkan JDT selama ini. Nah, ini aku akan membaca artikel dari Vokat FC yang mendedahkan apa yang direspon oleh TMJ. Yang mana respon dari TMJ ini juga cukup masuk akal dan ditambah nanti aku akan tambah sedikit perspektif karena di Indonesia juga ada pembangunan stadium yang memang secara pembiayaannya ataupun kosnya juga sudah dipublish dan semua juga tahu ya terkait Jakarta International Stadium. Oke. Di Vocal FC ini tajuknya ataupun title judulnya adalah TMJ Navi cemburu dan bentangkan perbandingan proyek Stadion Shah Alam dengan Singapore Sport Hub. Nah, ini ada preferensi tersendiri ya dengan Singapore Sports Hub. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Ta'zim Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau TMJ Navi, beliau cemburu dengan pemindahan Stadium Shah Alam yang serba modern dan bertaraf dunia. Jadi di sini beliau menegaskan bukan seperti itu ya maksudnya. Beberapa hari lalu TMJ mempersoalkan kos membangunkan semula Stadium Shah Alam yang dilaporkan bernilai 700 juta ringgit Malaysia. Kalau tak salah itu 780 atau 780 segitulah ya. Atau 787 lah ya. Ini selepas TMJ melihat video pembentangan lakaran proyek Stadium Shah Alam yang baru itu akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan canggih, serta pusat komersial dan riadah seperti masjid, taman permainan, dan trek jogging untuk kegunaan orang awam. Oleh sebab itu, TMJ berpendapat anggaran kos sebanyak 700 juta ringgit Malaysia lebih tidak logik karena stadium tersebut dilengkapi dengan pelbagai teknologi tinggi. Sebelum itu Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Sahari sebelum ini mengumumkan kos sebanyak 787 ringgit Malaysia, juga termasuk kos meninggikan lagi platform stadium sebanyak 1,5 meter bagi menggelak kejadian banjir berulang dan menukar sistem pendawaian elektrik. Jadi cukup banyak ya yang dirombak ya. Nah, Stadium Sultan Ibrahim 400 juta lebih saja. Stadium ini, Stadium Shah Alam, sekurang-kurangnya prediksi dari Tunku Mahkota Johor itu 2 billion ringgit Malaysia atau 2 miliar ringgit Malaysia karena mempunyai teknologi yang tinggi. 700 juta lebih tidak logis, tulis TMJ menerusi satu hantaran di laman Instagram. Apa yang diperkatakan oleh TMJ ada benarnya karena Stadium Shah Alam yang baru dilengkapi teknologi tinggi seperti kawalan kelembaban dalam adv ceramic coating dan sistem penyejukan tempat duduk. Dan ini mungkin berkaca dari apa yang kita tengok di Piala Dunia kemarin ya.
Stadium tersebut juga mempunyai ciri-ciri yang canggih seperti retractable pitch atau padang mudah alih dan juga mampu mengendalikan berbagai acara sukan indoor seperti badminton, sepak takraw, bola tampar serta acara hiburan. Jadi multifungsi ya, dan ini mungkin boleh jadi contoh kayak milik Tottenham ataupun mungkin Singapura ya. Singapura Hub ya. Secara asasnya stadion baru ini berkapasiti sekitar 35 sampai 40 ribu. Turut menyediakan kurva khas buat kumpulan penyokong setia Selangor, Ultra Selangor. Ia juga memberikan kemudahan kepada aktivitas sukan dan juga rekreasi berasaskan community, kelestarian, dan keusahawan. Lantas TMJ dituduh setengah pihak sebagai cemburu. Lalu TMJ meminta mereka yang menuduhnya cemburu untuk coba baca pakai otak. TMJ membedakan proyek Stadium Shah Alam dengan Singapore Sport Hub ya. Sebagai perbandingan, kompleks sukan Shah Alam itu didirikan di atas tapak seluas 80 hektar lebih besar daripada Singapore Sport Hub yang berkeluasan 35 hektar saja, menelan kos pembinaan sebanyak 4,3 bilion ringgit Malaysia ya. Jadi secara luas Stadion Shah Alam, tapi secara pembiayaan ini jauh ya. Ini 4,3 bilion ya. Kalau 783 berarti itu tidak ada seperlimanya ya dari itu. Kedua, kos pembinaan Singapore Sport Hub adalah 4, bilion ringgit Malaysia. Pertama, size plot ya tadi ya. Pertama tuh size-nya Singapore Hub dan juga Selangor Stadion Shah Alam ini lebih luas Stadion Shah Alam. Kedua, Singapore Sport Hub ini 4,2 bilion. Nah, sedangkan kalau di Shah Alam tuh 787 ya. Ketiga, kos penjagaan setahun adalah 219 juta ringgit Malaysia. Keempat, ada bumbung mudah alih, padang kekal, dan kawalan suhu. Nah, ini yang fasilitas yang canggih ya. Kelima, kos untuk kerajaan Singapura menamatkan perkongsian awam swasta dan pengambil alihan dianggarkan 7,4 bilion. Wah, ternyata lebih dari 4, berapa itu ya. Kalau Singapore Sport Hub pun pembinaan dan penjagaan setinggi itu, bagaimana pula dengan Stadion Shah Alam yang mempunyai teknologi yang lebih canggih, boleh lebih murah? Ya, ini mulai kita dimainkan logika ya. Ini adalah kos Singapore Sport Hub yang berkeluasan 35 hektar. Bayangkan kos untuk proyek berkeluasan 75 hektar. Kalau Stadium Nasional Bukit Jalil pun kerajaan negara terkial-kial nak jaga jatah apa patah lagi kerajaan negeri. Kalau Stadium Nasional Bukit Jalil pun kerajaan negara terkial-kial nak jaga apatah lagi kerajaan negeri. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya tak cemburu, saya hanya muskil, aku suka rakyat dan tak suka rakyat terus diperbodohkan. Nah, ini yang di poin-poin yang disampaikan TMJ. Nah, dan belakangan ada juga postingan dari TMJ yang postingannya walau bagaimanapun saya berharap semoga Stadium Shah Alam yang baru menjadi satu kenyataan di mana rakyat Selangor boleh berbangga. Kami klub bola sepak Johor Darul Ta'zim pun tak sabar untuk beraksi di stadium tersebut. Juga berharap lebih banyak stadium yang secanggih seperti ini boleh dibangunkan karena ia akan menjadi satu kebanggaan untuk negara dalam industri bola sepak negara ya. Jadi sebenarnya ya tak ada rasa iri atau apa ya, malah senang sebenarnya TMJ kalau memang itu benar adanya. Tapi mungkin ini mengkritisi saja, menurut TMJ ini tak logis ya dengan angka sekian. Nah, ini ya kalau aku simak ya, jadi Stadium Sultan Ibrahim kan disampaikan oleh TMJ pembiayaannya itu kurang lebih 400 juta ringgit Malaysia ya. Kalau dirupiahkan itu 1,4 triliun. Nah, itu stadium saja ya, itu tidak dengan kompleks ya, maksudnya ya fokusnya di stadium. Yang kedua, Shah Alam yang rencananya akan dibangun ulang ini 770 juta ringgit atau ya kurang lebih segitulah ya. Itu kalau dikursikan 2,7 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat Stadium Sultan Ibrahim ya. Tetapi kalau aku tengok desainnya di Stadium Shah Alam ini selain memang buka tutup ya atasnya, terus bisa untuk konser dan segala macam, ada yang penyejuknya, fasilitasnya sangat-sangat modern ya. Kemudian ada training stadium di luar, ada tamannya,
Kemudian ada, kalau aku tengok juga padang untuk latihannya tuh ada 3 ya kalau aku tengok di desainnya, dan memang luas banget ya. Nah itu maksudnya kalau biayanya itu nggak nyampe 2 kalinya Stadium Sultan Ibrahim, itu yang mungkin dipertanyakan. Sedangkan untuk gambaran Singapore Sport Hub itu totalnya kalau 4,2 billion ringgit Malaysia aja itu 14,8 triliun ya. Jadi itu kurang lebih dari 3 kali lebih dari kurang lebih itu hampir 7 kali lipat biayanya Stadium Shah Alam ya. Nah mungkin kalau di Singapura ya memang secara luas tanah juga di sana sangat mahal kan ya, tapi untuk pembangunan mungkin ya tak berbeda jauh ya untuk material dan segala macam ya. Jadi Singapore Sport Hub itu 14,8 triliun atau 4,2 billion ya. Jadi kurang lebih Stadion Shah Alam itu seperberapanya ya, berarti 5, 6, kurang lebih 6 kali lipat lebih kecil ya dibandingkan pembiayaan Singapore Sport Hub. Nah itu yang membuat logika TMJ tak bisa menerima, tak boleh menerima angka tersebut. Dan ditambah Singapore Sport Hub itu kan sudah lama dikerjakan, maksudnya beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum pandemi gitu. Jadi harusnya kalau sekarang kan biayanya lebih mahal ya. Begitu juga kalau buat Stadium Sultan Ibrahim beberapa tahun yang lalu 400 juta ringgit Malaysia, kalau buat sekarang tak mungkin sama, pasti lebih besar gitu. Nah mungkin itu yang logis yang dicoba disampaikan oleh Tunku Mahkota Johor. Nah di Indonesia sendiri ada stadium baru yang belum lama dibentuk ya, yaitu selesai di tahun 2022 dan itu tarafnya juga internasional, bisa ditutup juga atapnya, dan itu juga boleh buat konser, dan fasilitinya juga mungkin salah satu yang terbaik yang ada di Asia Tenggara. Kapasitasnya memang lebih banyak 82.000 ya, tapi di kompleks stadium itu ada tambahan 2 padang latihan ya, tapi mungkin secara kompleks tidak seluas Stadium Shah Alam. Nah itu biayanya itu 4 triliun ya, kalau rupiahkan itu sekitar kalau diringgitkan itu sekitar 1,4 billion ya. Jadi ini juga selesai tahun kemarin dan prosesnya sudah beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi kalaupun dibangun sekarang pasti biayanya lebih dari itu gitu. Nah itu yang membuat sebagai gambaran ya. Jadi kalau Stadium Shah Alam, walaupun secara kapasitas mungkin Stadium Shah Alam itu tidak lebih banyak dari JIS ya, tetapi dengan fasiliti yang ada, dengan luas yang ada 3 padang latihan, ada tempat training stadium di luar, ada taman-tamannya dengan luas yang sangat luas ya. Mungkin angkanya tak jauh dari misalnya Stadium JIS ya. Stadium JIS saja itu Jakarta International Stadium aja itu angkanya di 1,4 billion. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin ya itu yang membuat mungkin logisnya tak masuk di Tunku Mahkota Johor. Tapi apapun itu ya, karena memang Selangor ini juga nampaknya serius ya untuk kedepannya ya. Kalau misalnya sampai terwujud dengan seperti itu ya tetap sangat baik, malah luar biasa ya kalau bisa. Dan semua juga pasti mendukung dengan apa yang dilakukan Selangor, karena ini bentuk kalau nanti benar-benar ini diwujudkan, ini akan membuat makin ramai ya bola sepak Malaysia, dan tidak hanya JDT saja yang memiliki stadium bagus ya, tapi Selangor ya. Jadi ini menarik, dan mungkin ini juga akan memicu klub-klub yang lain ya untuk ataupun negeri-negeri yang lain untuk membangun stadium yang diperuntukkan untuk klub negerinya. Ini menarik ya, karena kalau udah kayak Thailand ya, misalnya kita tengok Muang Thong punya stadium yang baik, terus Buriram dan klub-klub yang lain juga baik ya, kayak BG Pathum juga punya stadium yang baik. Jadi enak lah kalau punya stadium-stadium yang memang berkelas gitu. Nah mungkin itu dulu dari saya. Apapun itu ya, ini kan masing-masing ya, TMJ juga menurut TMJ dengan pikiran logisnya ya, dan Selangor juga mungkin sudah ada perencanaan yang cukup matang juga ya, tapi mungkin angkanya ya ini masih diperdebatkan. Terlepas itu nanti akhirnya membengkak dan segala macam ya tak jadi soal ya, yang penting kan terwujud ya. Cuman mungkin
angka yang keluar ini kalau misalnya memang bisa boleh diwujudkan dengan angka segitu, ini sangat luar biasa ya, karena memang sangat efisien kalau kita tengok perbandingan dari Stadium Sultan Ibrahim, Stadium Singapore Sport Hub, ataupun Jakarta International Stadium. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf, ini cukup panjangnya, durasinya 15 menit. Sampai ketemu lagi, mohon maaf ini kualitas videonya kurang oke ya, karena pencahayaannya juga kurang maksimal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.